Jatuh cinta bisa terasa luar biasa. Ini adalah perasaan indah yang kita semua dambakan dan hargai. Dunia Hollywood dan drama Korea mungkin membuat kita percaya bahwa cinta itu ajaib. Namun, psikolog telah menemukan bahwa cinta lebih rumit daripada yang kita yakini. Dalam video ini kita akan melihat beberapa fakta psikologis mengejutkan tentang cinta dan ketertarikan yang mungkin belum kamu ketahui. 1. Cinta itu rumit. Apa yang kamu yakini sebagai keajaiban cinta sebenarnya adalah kombinasi dari nafsu, ketertarikan, dan keterikatan yang mengarah pada emosi yang berbeda dari kesenangan hingga rasa sakit. Menurut penelitian antropolog Dr. Helen Fisher, hormon seks testosteron dan estrogen mengatur dorongan seks kita untuk memotivasi kita agar lebih sering bereproduksi. Hormon serotonin, dopamin, dan adrenalin mengendalikan siapa yang membuat kita tertarik dengan mengatur perilaku balasan kita di otak yang membuat kita merasa gembira dan bersemangat. Bahan kimia otak atau neuropeptida, oksitosin dan vasopresin mengatur ikatan dan keterikatan yang kita bagi dengan orang lain. Nafsu akan memulai proses kawin. Ketertarikan membantu kita dalam memilih pasangan kawin yang tepat. Dan keterikatan memungkinkan kita untuk mempertahankan hubungan yang langgeng dengan pasangan reproduksi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas orang tua. Itulah resep cinta. 2. Cinta bisa menurunkan nafsu makan. Ini adalah fakta psikologis bahwa kamu tidak akan merasa lapar saat jatuh cinta. Selama tahap ketertarikan, hormon kebahagiaan dopamin, hormon cinta oksitosin, dan hormon stres norepinefrin dilepaskan di otakmu pada tingkat yang tinggi. Bahan kimia ini menekan nafsu makan kita dengan membuat kita merasa gembira dan gelisah. Ini tidak hanya membuatmu merasa kurang lapar, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan berat badan dan insomnia. Itulah sebabnya kamu tidak bisa makan atau tidur saat sedang jatuh cinta. 3. Cinta adalah kecanduan. Penelitian telah menemukan bahwa cinta yang romantis benar-benar bisa menjadi kecanduan yang alami dan seringkali positif. Keterikatan sosial dasar, ketertarikan, dan perilaku yang berhubungan dengan cinta telah ditemukan pada spektrum motivasi adiktif. Sebuah studi pada tahun 2016 oleh Dr. Helen Fisher menemukan bahwa gejala tahap awal cinta romantis yang intens, seperti euforia, keinginan, toleransi, ketergantungan, penarikan, dan kambuh, sangat mirip dengan kecanduan zat dan perilaku. Beberapa peneliti percaya bahwa cinta yang romantis mirip dengan kecanduan narkoba. Untungnya gejalanya akan hilang seiring berjalannya hubungan cinta tersebut. 4. Mabuk cinta adalah hal yang nyata. Apakah kamu tidak dapat berperilaku normal ketika kamu merindukan pasanganmu? Kamu mungkin hanya mabuk cinta. Jatuh cinta dapat meningkatkan kadar hormon stres kortisol yang dapat membuat kita merasa sakit dengan menekan fungsi kekebalan tubuh kita. Studi bahkan menunjukkan bahwa pasangan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik satu sama lain. Dan masalah kesehatan dari salah satu pasangan dapat mempengaruhi yang lain. 5. Cinta adalah pereda rasa sakit. Tahukah kamu bahwa perasaan cinta yang penuh gairah dapat membantu meredakan rasa sakit? Meskipun penjelasannya agak rumit, perasaan cinta dapat meningkatkan atau menurunkan persepsi rasa sakit kita, tergantung pada konstruksi psikologis individu dan regulasi emosi kita. Sebuah studi pada tahun 2017 menjelaskan bahwa cinta terkait dengan konektivitas fungsional otak dan membantu memodulasi rasa sakit. Studi juga menunjukkan bahwa ketika kita melihat foto kekasih kita, juga dapat membantu menghilangkan rasa sakit, karena prosesnya dikaitkan dengan aktivasi saraf. 6. Cinta itu menyakitkan. Patah hati adalah perasaan yang nyata, dan secara medis dikenal sebagai sindrom patah hati, atau kardiomiopati stres, atau kardiomiopati Takotsubo atau TCM. Ini adalah kondisi jantung jangka pendek yang dipicu sebagai respons terhadap pengalaman fisik atau emosional yang parah, yang menyebabkan disfungsi jantung reversibel. Penelitian terbaru juga menemukan bahwa aktivitas romantis dan seksual juga terkait dengan kecemasan, depresi, perilaku timor-ekstrimortalisasi, gangguan makan, hasil pengobatan yang lebih buruk, dan kecenderungan bunuh diri. 7. Cinta membuat kita bertingkah konyol. Apakah kamu pernah melakukan hal-hal untuk orang yang kamu sukai yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya? Ya, cinta membuat kita melakukan hal-hal bodoh. Studi telah menemukan bahwa kita cenderung menunjukkan defisit selektif ketika membuat keputusan tentang cinta, karena perasaan seperti itu berkorelasi dengan aktivasi insula anterior di otak.
Bukti empiris juga menunjukkan bahwa cinta dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang impulsif dan mengurangi perilaku rasional yang mengarah pada beberapa keputusan yang memalukan, disesalkan, dan buruk dalam suatu hubungan baru. 8. Cinta meningkatkan kesejahteraanmu. Cinta membuat kita lebih bahagia. Studi telah menemukan bahwa hubungan romantis terkait erat dengan kebahagiaan kita secara keseluruhan, kesejahteraan, dan tidak adanya gejala penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan hubungan dapat memoderasi kesehatan dan kebahagiaan kita. Cinta juga memotivasi kita untuk mengejar tujuan pengembangan diri, minat baru, dan mengembangkan sifat kepribadian yang lebih cocok untuk pasangan kita. 9. Cinta bisa bertahan selamanya. Meskipun fase bulan madu dari suatu hubungan diyakini sebagai tahap yang paling mengasihkan, kamu masih bisa tergila-gila dengan pasanganmu, bahkan setelah puluhan tahun bersama. Studi telah menemukan bahwa pasangan yang telah menikah selama lebih dari 2 dekade memiliki tingkat aktivitas terkait dopamin di otak yang sama dengan pasangan dalam hubungan baru. Faktanya, semakin lama suatu hubungan berlangsung, semakin banyak koneksi yang tumbuh. Studi menunjukkan bahwa keadaan cinta yang cukup stabil karena hubungan jangka panjang dapat mempertahankan nilai penghargaan dan melibatkan sistem otak yang terkait dengan keterikatan dan ikatan pasangan. Jadi, cinta lebih banyak terjadi di otak daripada di hati. Berikut adalah beberapa fakta psikologis yang lebih memukau tentang cinta dan ketertarikan. Penelitian menunjukkan bahwa jatuh cinta hanya membutuhkan waktu sekitar 1/5 detik. Jatuh cinta dapat menekan emosi negatif dan kemampuan kita untuk bersikap kritis terhadap pasangan kita, serta membuat kita buta dalam cinta. Pasangan yang romantis cenderung menganggap hubungan mereka dalam bias positif, yang dikenal sebagai ilusi positif, yang dapat mengurangi risiko putus cinta. Kita lebih cenderung tertarik pada orang-orang yang memiliki tingkat daya tarik fisik yang sama, atau sama-sama diinginkan secara sosial seperti kita. Ketertarikan tidak hanya didorong oleh penampilan fisik, tetapi juga oleh bau badan dan suara seseorang. Cinta dapat mendorong pemikiran kreatif, sedangkan seks memicu pemikiran konkret dan analitis. Kita memberikan nilai lebih pada wajah yang menarik daripada tubuh yang menarik ketika mencari pasangan untuk hubungan jangka panjang. Sekarang kamu sudah tahu tentang psikologi cinta dan ketertarikan. Meskipun cinta berasal dari otak, namun cinta itu dipelihara di dalam hati kita dan ditopang oleh usaha kita secara terus-menerus. Jadi, pastikan untuk mengungkapkan cintamu pada pasanganmu dan nikmati berkah dari hubungan yang sehat dan penuh cinta. Ingin berbagi pendapatmu dengan dunia? Beritahu kami tentang pemikiran dan pengalamanmu pada kolom komentar di bawah. Jika kamu menyukai konten seperti ini, klik tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih dan sukses selalu.